Oke, halo teman-teman. Di video kali ini aku bakal bikin video gimana cara kalian konfigurasi load balancing pada router Mikrotik. Tapi sebelumnya aku bakal perkenalan dulu. Nikolas Sukaryadi, aku dari Sekolah SMK Telkom Bandung dengan jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Jadi pada video kali ini aku bakal bikin video tutorial gimana cara kalian konfigurasi load balancing pada router Mikrotik. Tapi sebelum ke si videonya, aku bakal ngejelasin dulu apa itu load balancing dan metode apa yang bakal aku gunain di load balancing pada kali ini. Buat load balancing sendiri, itu adalah sebuah teknik yang mendistribusikan lalu lintas jaringan atau beban kerja komputasi secara merata ke beberapa server. Jadi tujuannya itu untuk mencegah overload pada satu server, meningkatkan performa, mempercepat waktu respons, dan memastikan ketersediaan tinggi bagi pengguna aplikasi atau situs webnya. Fungsi utama load balancing sendiri itu meningkatkan efisiensi. Jadi dia membagi permintaan pengguna ke berbagai server agar tidak menumpuk di satu titik. Buat yang kedua yaitu ada keandalannya. Jika semisal satu server itu mati, load balancer mengalihkan lalu lintas ke server yang berfungsi. Jadi mencegah situs webnya itu down. Dan yang terakhir itu skalabilitas. Memungkinkan penambahan atau pengurangan server sesuai dengan volume lalu lintasnya. Buat metode load balancing sendiri yang aku gunain di sini yaitu load balance PCC atau per connection classifier. PCC ini adalah metode Mikrotik untuk membagi beban traffic internet secara seimbang ke beberapa ISP atau jalur. PCC itu mengelompokkan koneksi berdasarkan IP atau port sumber tujuan, memastikan satu sesi pengguna tetap stabil di satu jalur sehingga lebih ideal untuk situs aman seperti e-banking atau streaming. Buat cara kerjanya, PCC itu menggunakan algoritma hash untuk menganalisis dan mengelompokkan paket data yang masuk atau keluar routernya, lalu membaginya ke gateway yang berbeda secara merata. Buat keunggulan utamanya, PCC itu memastikan data dalam satu koneksi, misal login di website atau bank, tidak berganti-ganti jalur, mencegah koneksi terputus atau session sensitif. Fungsinya mengoptimalkan penggunaan bandwidth dari beberapa ISP saat lebih dari satu jalur agar tidak terjadi kelebihan beban atau overload pada satu jalurnya. PCC juga dapat dikonfigurasi berdasarkan source address, destination address, source port, dan atau destination portnya. Buat kebutuhannya, biasanya ini digunakan pada jaringan yang memiliki lebih dari satu sumber internet untuk efisiensi dan peningkatan kerja. Nah, setelah kalian udah ngerti apa itu load balancing dan metode apa yang bakal digunakan di video kali ini, jadi langsung aja ke konfigurasinya. Pertamanya kita bakal nge-wiring dulu buat si routernya. Jadi buat di router satunya, Ethernet satu itu terhubung ke internet. Terus buat si Ether 2 nya, Ether 2 tuh dia bakal berperilaku sebagai ESP1, dan nanti si ujungnya ini yang Ether 2 bakal tersambung ke router 2 di Ether 1. Buat di Ether 3 sama, dia menjadi ESP juga, menjadi ESP2, dan dia bakal terkoneksinya di router 2 Ether 2. Terus buat tangga terakhirnya, Ether 4 di router 1 itu dia bakal terkoneksi ke laptop. Kalau misal nanti di konfigurasi router satunya udah beres, berarti untuk di router 2 nya kita bakal bikin IP untuk di Ether 3 nya sebagai client. Oke, jadi buat konfigurasi di router 1 kita masuk dulu ke si interface-nya. Nah, ini buat tampilan di Winbox ya. Kalau misalkan kalian belum punya, kalian bisa download dulu di Google Chrome atau di search engine kalian. Terus langkah pertama kita bakal bikin DHCP client buat si Ether satunya. Kita klik apply. Nah, kalau misalkan statusnya udah on, berarti dia udah bisa dapat internetnya. Next kita bakal bikin address-nya. Kita klik new 10.10 1 prefix 30 untuk
IP ESP1. Kita interface ke Ether 2 berarti ya. Kita klik apply, kita bikin lagi 10.10.5 dengan prefix 30. Ini interface mengarah ke Ether 3. Kenapa pakai prefix 30? Karena biar hemat IP aja dan nggak banyak boros IP. Terus DNS kita bikin 888. Kalau remote request kita centang, kita klik apply. Kalau udah kita ke firewall, NAT, kita klik new, general source NAT dengan actionnya kita ganti ke Masquare. Kita klik apply. Kalau misalkan udah ke queues, kita klik new. Di sini buat target upload dan downloadnya aku bakal bikin sama aja. Untuk ESP1 nya kita kasih 10 Mbps dan untuk si ESP2 nya kita kasih 5 Mbps. Oh ya, buat si destination-nya jangan lupa kita pilih Ethernet 3 berarti yang di queues yang pertama kita buat kita ganti destination-nya, kita kasih di Ethernet 2. Nah, ini destination-nya kita ganti di Ethernet 2. Nah, kalau udah emang segitu aja sih buat konfigurasi di router satunya. Next kita bakal bikin buat di konfigurasi router 2. Oke, ini udah di router 2 nya, kita pilih connect. Terus di sini pertama-tama kita bakal bikin addressesnya dulu. Kita klik new. Karena tadi kita bikinnya di 10.10.1, berarti sini untuk ESP1 di router 2 nya kita bakal bikin 10.10.2, interface-nya mengarah ke Ether 1. Kita copy untuk ESP2 nya berarti kita ganti ke 6. Sedih. Mohon maaf teman-teman, ini rada berisik karena lagi hujan. Interface nya kita ganti ke Ether 2. Ini kita klik new lagi buat IP client ya. Kita bakal bikin 10.1 aja, prefix 24, interface nya mengarah ke Ether 3. Kita bikin DNS server 888, kita tambahin IP ESP1 router 1 dan ESP2 di router satunya, jadi 10.10.1 dan 10.10.5. Kalau remote requestnya nggak usah dicentang, kita klik apply aja. Next kita bakal bikin firewall. Buat NAT-nya kita bakal bikin 2. Ini interface-nya di Ethernet 1 dengan actionnya Masquare. Kita klik apply, oke. Kita bikin lagi untuk Ether 2 nya out ya, out interface nya 2. Oke, ini salah, kita maksudnya di in, kita ganti dulu. Out interface di 1. Nah, kalau udah kita klik apply. Next kita bakal bikin routes dulu. Buat routes pertamanya kita kasih gateway-nya 10.10.1 dengan chat gateway-nya ping, distance-nya 1 dan routing table-nya main. Kita klik apply, copy. Kita ganti 10.10.5. Distance-nya kita ganti jadi 2. Routing table-nya masih main, kita klik OK. Next kita bakal, sebentar kita close dulu, rada nge-lag. Nah, nextnya kita bakal bikin mangle ya. Kita masuk ke langkah tersulit. Kita bikin mangle, klik new. Di sini change pre-routing, in-nya di Ether 3,
connectionnya nomad. Lalu ke tab advance, per connection classifier, both address, both port. Kita ganti ini 1/0 jadi 2/0. Lalu ke tab extra, destination address tabnya kita kasih tanda seru, ini kita pindahin ke lokal. Tab action, kita kasih sini mark connection, new connection, maka kita tulis ke ISP1. Apply, kita copy lagi, kita ganti ISP1 nya jadi 2. Terus di tab advance nya kita ganti jadi 2/1. Di general tidak ada yang kita ganti, tinggal kita klik apply aja. Oke, bikin lagi new, in-nya masih di ether 3, connection mark-nya ISP1, action-nya di mark routing, untuk main-nya kita new routing mark-nya kita ganti. Oke, karena di sini pakai router OS 7, jadi kita harus bikin routing table-nya dulu. Kita klik new, di sini kita ganti ke namanya ke ISP1 FIB-nya kita checklist. Kita klik apply, copy. Ini kita ganti ke ISP2. Apply, copy. Apply, oke. Terus new routing mark-nya kita ganti ke ISP1. Kita klik apply, baru kita copy. Nah, ini ke ISP1 kita ganti ke ISP2. Di general connection mark-nya kita ganti ke ISP2. Lalu kita klik apply aja. Oke, kita klik oke. Terus kita masih bikin mangle. Sekarang kita bakal bikin mangle untuk Ethernet 1 dan Ethernet 2. Masih di in. Terus kita pilih connection mark-nya. Connection mark-nya no mark. Terus kita ke tab action. Actionnya mark connection. Dan kita pilih ke ininya ISP1. Kita klik apply, copy. Ganti ke ISP2. Ini ether 2. Nah, kalau udah kita klik apply. Terakhir kita bakal bikin outputnya. Buat outputnya, chainnya kita ganti output, connection mark-nya kita ganti jadi ISP1. Actionnya kita kasih mark routing. New routing mark-nya kita ganti ke ISP1. Apply. Lalu kita copy lagi. Kita ganti ke ISP2. General. Connection mark-nya kita ganti jadi ISP2. Apply. Oke. Nah, buat mangle-nya udah beres. Sekarang kita bakal bikin routes lagi untuk ke dua kalinya. IP routes. Kita bikin new. Gateway-nya masih sama 10.10.1. Cek gateway ping, distance-nya kita bikin satu semua. Dan routing table-nya kita ganti. Untuk ISP1 berarti kita ke ISP1. Untuk ISP2 kita bakal bikin
routing tab lagi ISP2, apply, oke. Langkah terakhir kita bakal bikin si DHCP servernya. Kita bikin DHCP setup ke Ether 3, kita next aja. Send DNS nya kita centang, kita klik next, kita ganti di 10.5, next, oke. Kalau misalkan udah, kita tinggal ngecek buat si koneksivitasnya. Caranya tinggal kita ping aja begitu. Oke, buat ngepingnya caranya kalian tinggal buka new terminal aja, terus kita klik ping. Coba kita ping ke 10.10.1 dulu. Berarti dia udah dapat. Kita ke 10.10.5 udah dapat juga. Kalau misalkan kita ping 888, maksudnya dia juga udah dapat juga. Berarti si internetnya udah bisa. Oke, jadi kalau udah kalian ping, bisa kalian cek nanti di fast.com. Nanti dia pasti bandwidth itu pasti didapat di sekitaran 15 Mbps atau di bawah 15 Mbps juga. Kalau misalkan si ISP satunya mati, berarti dia nanti bakal bandwidthnya dapat di sekitaran 5 Mbps-an. So, jadi secara ringkas tuh PCC adalah metode load balancing yang paling stabil untuk menggabungkan 2 atau lebih jalur ISP. Buat poin-poin intinya, yang pertama tuh kestabilan sesi, menjamin koneksi tidak terputus karena PCC itu mengunci satu koneksi pada satu jalur ISP yang sama hingga selesai. Yang kedua itu distribusi beban. Jadi PCC itu membagi traffic secara merata atau sesuai rasio kapasitas masing-masing bandwidth ISP. Buat yang ketiga, mekanisme mengelnya, bekerja dengan menandai koneksi dan rute pada firewall sebelum data dikirim. Dan yang terakhir itu otomasi atau failovernya. Jika salah satu ISP mati, beban secara otomatis akan dialihkan ke ISP yang masih aktif jika dikomunikasikan dengan check gateway-nya. Jadi intinya tuh PCC bukan menjumlahkan 2 ISP menjadi satu kecepatan, melainkan membagi beban traffic agar semua jalur terpakai secara optimal tanpa merusak sesi komunikasi datanya. Jadi sekian buat video konfigurasi load balancing aku. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu di video berikutnya.